sendiri, kasihan sampean nanti malah kewalahan. Nggak apa-apa kok. Tapi kan lu bukan Ogi lagi sekarang, Tin. Lu, tapi kan aku masih tetap karyawan toh, Mas. Ya, daripada saya diem aja. Ayolah, Mas. Ya, nggak apa-apa, tak bantuin ya. Ya lagi, akhir-akhir ini dia sering menyendiri, murung, dan sangat tertutup. Iya, Bu. Itu semua salah saya. Saya cuma mementingkan ego saya sendiri. Ibu macam apa saya nggak pernah mikirin perasaannya Pipit. Sebenarnya bukan salah sih. Ya, salah kamu juga sih, Van. Tapi sebagai kepala rumah tangga seharusnya saya bertanggung jawab. Jadi apapun yang terjadi ya semuanya tanggung jawab saya. Saya yakin Pipit pasti bisa berprestasi lagi. Paling seharusnya di sini. Iya, nggak ada loh. Gimana, ada nggak? Nggak ada filenya. Tahu taruh di mana sama dia. Kamu telepon siapa? Ya telepon Kinan lah, Bu. Telepon siapa lagi? Udah gue duga, satu kantor tuh pasti panik karena nggak ada bahan meeting buat hari ini. Biar tuh rasa tuh semua. Bisa. Diangkat sama dia. Udah, kamu sabar. Kamu sabar ngadepin kayak gini, jangan emosi. Terus jangan asal nuduh dia loh. Kita bisa selesaiin semua ini baik-baik kan? Ya. Ini apa-apaan sih, Kinan? Ya angkat, angkat. Jangan campur adukan masalah pribadi sama kerjaan. Halo, Halo, Kinan. Di mana kamu? aku di rumah. Kenapa emangnya? Ini udah jam berapa? Hah? Kenapa nggak kantor? Sorry ya, aku sakit nih. Kinan, kamu tahu kan? Hari ini ada meeting penting. Dan semua file, dokumen itu dari kamu. Kalau emang kamu itu sakit, kamu kasih ke orang lain supaya saya bisa baca semuanya. Bagus, kalau emang kamu udah tersulut emosi, Restu. Emang itu tujuan aku. Restu, kamu tuh bisanya marah-marah aja ya. Udahlah, aku resign, aku ngundurin diri. Urus aja tuh meeting sendiri, oke? Ya. Halo, Kinan. Gimana? Dia ngomong apa? Main tutup gitu aja, dia bilang mau resign. Mana bisa resign gitu aja? Enggak, nih anak harus kasih pelajaran. Gak tahu kenapa ini harus kasih pelajaran tanggung jawab. Dia harus tahu tanggung jawab itu apa. Restu, udah sabar, sabar. Biar aku aja ngomong sama dia ya. Nggak usah, aku aja yang ngomong. Kamu kalau lagi emosi gini nggak akan menyelesaikan masalah. Orang kayak dia, itu harus kasih pelajaran. Iya, tapi mendingan aku yang ngomong. Kalau perempuan sama perempuan mungkin aja dia bisa dibujuk kan. Kalau kamu yang ngomong, ntar bisa-bisa dia malah nggak mau loh kasih datanya ke kamu. Loh, kamu mau ngapain? Bawa laptopnya Kinan? Aku mau Kinan suruh buka filenya supaya aku bisa baca. Udah, biar aku aja yang nemuin Kinan. Kamu jangan nemuin dia dalam keadaan emosi kayak gini, nanti malah berantem lagi. Enggak lah, udah. Nggak usah kamu yang ketemu sama dia ya. Nggak usah, udah cukup lah. Dia itu udah mau ngerusak rumah tangga kita. Dan kita hampir bercerai gara-gara dia. Udah deh Restu, tolong. Percaya sama aku janji gak akan kemakan omongannya Kinan. Soalnya kalau kamu nanti ngomong dalam keadaan emosi kayak gini, ngomongnya malah kemana-mana. Udah ya, sini, urusan laptop biar aku. Kamu kan masih banyak yang harus diurus di kantor ini. Ya, percaya sama aku. Ibu asisten. Bengong aja lagi mikirin apa sih? Sampean iki selalu kageti wong, Mas. Ndak mikir apa-apa.
Ah, nggak usah pakai bohong sama gue udah tahu lagi. Apa sih? Mas, aku tuh sebenarnya nggak enak loh mas aku kerja kayak gini mas. Sementara aku cuma diem aja nunggu di tempat bookingan. Aku kan orangnya nggak bisa diem mas. Tak kerja gitu, lah cuma meneng tok yo. Gak enak rasanya mas. Ya terus harus gimana lagi? Ya udahlah, lo ambil hikmahnya aja. Kalau kerja kayak gini kan udah ngerti tuh. Anggap aja itu kerjaan baru. Pasti lo dapat pembelajaran yang bagus dari situ. Aku sih gak minta muluk-muluk mas kerjanya mas. Cuman kan aku nggak mau mas terima gaji buta. Niatnya aku tuh cuman kerja, cari duit, aku ngumpulin duit, terus aku iso kuliah, memperbaiki hidup, itu cukup mas. Cuman kan, kalau kayak gini kan, kayaknya aku cuman makan gaji buta, mana enak toh mas. Menang toh, nungguin di tempat dibukinan. Terus gak lopo-lopo. Jarang-jarang ada orang yang sedih makan gaji buta. Tapi Centini malah sedih. Dan gak enak, padahal kerjaannya udah lebih enak dari sebelumnya. Yaudah, gue pengen kopi dulu ya. Mas tak bantuin ya bikin kopinya ya. Gak usah, gue bisa sendiri kok. Nggak apa-apa, pesenannya akeh kan. Ya kan, nggak mungkin sampean kalau kerjain sendiri. Kasihan sampean nanti malah kewalahan. Nggak apa-apa kok. Tapi kan lo bukan Ogi lagi sekarang, Tin. Loh, tapi kan aku masih tetap karyawan toh mas. Ya, daripada saya diem aja. Ayolah mas, ya nggak apa-apa tak bantuin ya. Sebenarnya keinginan gue gak muluk-muluk, Tin. Gue cuma pengen selalu ada di samping lu, Tin. Kayak gini terus. Buat gue itu udah bahagia banget, Tin. Kok Restu malah nyuruh lo kesini sih? Emang dia segitu bencinya sama gue sampai nyuruh lo kesini dan nggak mau ketemu sama gue, hah? Dia emang kecewa sama lo. Gue juga. Tapi tolong, lu jangan nyalahin Restu. Kalau jadi kayak Restu sih sekarang, hah? Udah bukan Vina yang gue kenal lagi. Udah mulai ya jadi bayang-bayang dia lagi, ya? Kinan, please deh, jangan kayak anak kecil. Gue juga bersikap kayak gini karena ulah lu sendiri, kan? Lu lupa, gue hampir cerai kemarin sama Restu. Gue nggak tahu berapa malam gue habisin, cuma nangisin masalah rumah tangga gue. Dan itu semua gara-gara siapa? Gara-gara lu. Lu itu sahabat gue, Kinan. Aduh, lo ngapain lagi sih pakai nyalain gue, hah? Oke, gue emang kurang teliti. Oke, gue salah info soal Centini. Tapi kan lo sendiri yang duluan ngomong kalau Restu itu selingkuh sama Centini. Gue sekarang lagi ada di depan kontrakan perempuan yang udah ngerusak rumah tangga gue. Namanya dia tuh Centini. Apa? Lo ngapain di situ malam-malam? Gue tuh rencananya mau ketemuin dia sama Restu biar mereka nggak bisa ngeles lagi. Capek gue, Nan. Gue mau sandiwara ini selesai hari ini juga. Pikiran gue tuh udah penuh banget, Nan. Masalah perceraian, masalah Pipit. Belum lagi masalah perempuan selingkuhannya Restu itu. Pokoknya lo inget aja ya, lo nggak sendiri. Gue selalu ada buat lo ya, untuk bantuin lo ngadepin masalah ini. Oke? Udah deh. Gue kesini bukan mau ngebahas masalah yang memang udah terjadi itu. Gue kesini mau minta tolong sama lo. Tolong kirimin data ke Restu buat meeting dia hari ini. Enggak, gue nggak mau. Lo harus profesional dong, Man. Lo harus bedain masalah kita, masalah pribadi sama masalah kantor. Lo tuh mesti ngomong kayak gitu sama Restu, tau gak? Ngomong tuh yang barusan. Gue nggak akan kemakan hasutan lo lagi. Dengerin lo. Siapa yang berusaha menghasut lo, ha? Gue ini ngomong apa adanya. Restu itu nggak profesional. Dia pernah memecat Centini karena dia menggoda Restu. Tapi terus apa? Dia sendiri yang balikin Centini ke kantor. Pakai dijemput pakai taksi lagi. Enggak, gue nggak percaya sama lo. Ya terserah lo kalau nggak percaya. Lo tanya aja orang kantor. Dari dulu Firna emang gampang dipengaruhin. Apapun yang lo bilang tentang Restu, gue nggak akan pernah percaya lagi. Oh ya udah. Kalau gitu gue juga gak akan peduli lagi sama lo, Fir. Terserah lo mau diselingkuhin kek, mau dibegoin kek, bukan urusan gue. Dan soal pekerjaan, gue udah resign, ini bukan tanggung jawab gue lagi ya. Jangan gitu dong, Nan. Apa sampai segitu bencinya lo sama gue, sama Restu? Tolong dong, ini urusan kantor. Lo harus bedain.
Lagian lu tuh ngapain sih repot-repot ngurusin kerjaan kantor? Dia kan udah punya Centini, dia nggak butuh lo lagi tau nggak? Restu itu udah ngangkat Centini sebagai asisten gue. Iya, belum jelas. Restu nggak ngasih OJ itu.